Salam TAYTB. Jumpa lagi di One World Outlook Market Update minggu pertama Juni 2021. Saya Claudia Simanung Khalid, siap memberikan informasi dan analisa terkini pergerakan pasar global dan domestik untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Bank sentral yang akomodatif beserta data ekonomi yang positif merupakan dua faktor pendorong utama terjadinya penguatan di pasar keuangan sepanjang minggu lalu. Pasar saham global, baik negara maju maupun negara berkembang, membukukan kenaikan mingguan sebanyak lebih dari 1% seiring dengan pasar saham negara Amerika Serikat yang juga berhasil menguat, tercermin dari indeks benchmark S&P 500 yang meningkat 1,16% sepanjang minggu. Pasar saham dalam negeri pun berhasil menguat 1,31% sepanjang minggu lalu, tercermin dari IHSG yang ditutup di level 5.848, dibarengi dengan penguatan dari sisi surat hutang pemerintah Indonesia dan penguatan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Dari sisi pasar surat hutang dalam negeri, harga obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun mengalami kenaikan tipis, dengan imbal hasil yang turun 2 basis poin, ditutup di level 6,42%, dengan nilai tukar rupiah terhadap US dollar yang menguat 0,5% secara mingguannya, ditutup di level 14.285. Penguatan yang terlihat baik dari sisi global maupun dalam negeri ini, salah satu faktor pendorong utamanya datang dari pernyataan Bank Sentral di Amerika Serikat atau The Fed, dan juga keputusan dari Bank Indonesia. Dari dalam negeri, rapat Dewan Gubernur BI memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5% sesuai dengan prediksi pasar, serta mengindikasikan bahwa suku bunga akan dipertahankan di level yang rendah hingga akhir tahun, seiring dengan inflasi yang diprediksikan baru akan mulai naik paling cepat di awal tahun depan. Dari sisi outlook pertumbuhan ekonomi, BI memproyeksikan di kuartal kedua 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berpotensi tumbuh hingga 7% atau lebih, sebelum nantinya akan melambat ke kisaran level 5,3% di kuartal ketiga. Sepanjang 2021, BI mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi atau GDP di kisaran 4,1% hingga 5,1%. Bank Indonesia yang masih bersikap dovish ini mencerminkan tekadnya untuk mendorong Indonesia kembali ke pertumbuhan jangka panjang yang positif dan merupakan salah satu faktor pendorong utama terhadap penguatan aset-aset keuangan di dalam negeri. Beralih ke pasar global. Di episode 13, kami menginformasikan bahwa inflasi tahunan Amerika Serikat yang tercermin dari data CPI atau Consumer Price Index mencatatkan kenaikan yang pesat sebanyak 4,2% atau yang tertinggi sejak 2008 lalu. Hal ini menimbulkan adanya kekhawatiran investor akan potensi pengetatan kebijakan moneter lebih awal dari yang diprediksikan. Namun, menopang sentimen di minggu lalu, datang pernyataan perwakilan The Fed yang kembali menyatakan bahwa kenaikan inflasi saat ini masih akan cenderung bersifat sementara saja. Mengingat pemulihan ekonomi yang belum terjadi secara merata dengan tingkat pengangguran yang masih tinggi di level 6,1%. Dengan demikian, The Fed kembali menekankan bahwa masih terlalu dini bagi mereka untuk mulai mempertimbangkan perubahan terhadap kebijakan moneternya. Selain pernyataan The Fed yang suportif, ada pun rilisan data ketenagakerjaan dari Amerika Serikat yang positif, yaitu klaim mingguan tunjangan pengangguran baru atau Weekly Jobless Claims per minggu berakhir 21 Mei yang dilaporkan terus menunjukkan tren penurunan dan yang sekarang sudah berada di level terendahnya selama pandemi, yaitu di level 406.000 klaim. Tren penurunan yang sudah terlihat selama 4 minggu berturut-turut terakhir alhasil mendukung optimisme investor terhadap narasi pemulihan ekonomi dan mulai surutnya tekanan terhadap ekonomi Amerika Serikat seiring dengan hampir 50% dari populasinya yang telah menerima dosis vaksin COVID-19, angka infeksi harian yang melandai dan sekarang berada di bawah 30.000, serta pembatasan sosial yang sudah mulai dilonggarkan kembali di berbagai negara bagian.
Sekian informasi dan analisa kali ini. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link di bawah ini. Dan jangan lupa untuk memfollow kami dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Saya Claudia Simanung Khalid, nantikan One World Outlook berikutnya di minggu depan. Salam TAYTB!